rasa syukur kita yang dipanjatkan sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan dalam rangka selalu mencari ilmu, meningkatkan kompetensi, dan juga memberikan kemajuan baik untuk program studi maupun universitas serta negara tercinta Indonesia. Sertifikasi kompetensi ini menjadi perhatian kami karena yang pertama tentu dunia kerja, dunia usaha, dunia industri sangat memperhatikan kompetensi SDM. Selain itu, tingkat persaingan di luar yang semakin ketat, gitu ya, kompetisi yang semakin ketat, mengharuskan kita semuanya menyiapkan segala hal. Kita bersyukur punya laboratorium yang memfasilitasi untuk mencari gitu ya, kira-kira kebutuhan kompetensi apa yang bisa dikatakan sering ditanyakan industri ke kita. Kemudian kita bersyukur juga terkait dengan adanya LSP yang berkenan bekerja sama dengan FEB Ugris, ini terkait dengan pelatihan dan juga ujian kompetensi. Batch 1 sudah diselenggarakan, tahap masih ujian, dan saya yakin banyak pengalaman-pengalaman baru. Kebetulan yang diuji itu bukan hanya para mahasiswa, tetapi juga kami para dosen juga mengikuti ujian kompetensi ini dalam rangka keseimbangan antara kebutuhan industri dan pendidikan. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran utuh aktivitas-aktivitas sertifikasi kompetensi yang di bawah naungan BNSP, dan juga jika teman-teman mungkin ada yang tertarik bisa mengikuti, bagi yang mungkin belum gitu ya, ya tidak mengharuskan untuk mengikuti, tetapi ini merupakan salah satu peluang emas, peluang yang baik. Pertama, kami menyelenggarakan kegiatan ini plus pelatihan. Kedua, LSP yang kami gandeng merupakan LSP yang bisa memberikan harga yang bisa dikatakan terjangkau untuk kita semuanya, karena banyak penawaran yang masuk, tapi nominalnya itu rata-rata 1 juta, 2 juta. Itu pun kadang belum plus pelatihan langsung langsung ujiannya, dan itu cukup merepotkan kita. Beruntung kita pelatihan dahulu, kemudian ada ujian. Jadi dapat sertifikasi kompetensinya, dapat juga pelatihannya. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa berjalan dengan lancar, teman-teman bisa memperoleh gambaran utuh, dan bisa menjadikan pengalaman tersendiri ketika kita mengenal tentang sertifikasi kompetensi. Karena pada saat kita sudah bekerja pun ada beberapa ketika ada promosi jabatan diwajibkan untuk gitu ya, di beberapa perusahaan diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi untuk level yang lebih tinggi. Seandainya nanti teman-teman mengikuti sertifikasi kompetensi batch 2, itu menjadi pengalaman ketika bagaimana ujian sertifikasi kompetensi, karena sangat berbeda dengan ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Di situ ada ujian-ujian yang teman-teman nanti akan jika mengikuti ini akan memperoleh pengalaman yang baru, dan pengalaman itu pada saat teman-teman berkarir atau berkarya di dunia usaha, dunia industri. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Dekan nggih. Demikian tadi sambutan sekaligus arahan dari Bapak Dekan kita nggih, Bapak Dr. Heri Prabowo SEMM. Menginjak acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Ketua Program Studi Bapak Dr. Bayu Kurniawan Eskom MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Bayu. Ya, terima kasih berarti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan FEB Bapak Dr. Heri Prabowo, Kepala Lab Bu Ratih SEMM, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, menindaklanjuti surat edaran dari Rektor yang berkaitan dengan pemberlakuan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa pada skema yang sesuai dengan profil lulusan program studi. Nah, kebetulan di program studi manajemen ini sudah dilakukan
pemberlakuan semenjak semester ini di periode 78. Ya, jadi ini terselenggara bukan karena maunya prodi, tapi memang sudah menjadi kebijakan dari universitas. Nah, dan kebetulan di program studi manajemen ini di bawah visi misi itu ada tujuan penyelenggaraan program studi yang salah satu diantaranya adalah menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini kebetulan yang kami pilihkan ini adalah berkaitan dengan digital marketing, karena harapan kami digital marketing itu merupakan sebuah skill baru, kompetensi yang seharusnya teman-teman miliki, dan dari segi cost, dari segi biaya juga relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan kompetensi yang lainnya. Kami menyelenggarakan ini atas kerjasama dari pihak lab, dari pihak dekanat, dan dari pihak LSP. Kita berembuk sehingga tercipta angka sedemikian rupa 500.000. Jika teman-teman misalnya mau sertifikasi di luar digital marketing, silahkan, tidak kami batasi. Kami harap ini adalah harga terbaik bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya tidak membatasi, silahkan kalau ada teman-teman yang ada pandangan di luar dari penyelenggaraan yang dilakukan oleh lab management. Mungkin itu Bu Ratih tambahan dari saya, Ibu. Ya, matur nuwun Pak Bayu atas pengarahannya mengenai tadi ada aturan atau di latar belakang, kemudian juga penawaran dari khususnya Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, untuk mengadakan sertifikasi ini yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya izin Pak Dekan, Pak Bayu, saya akan menjelaskan teknis ya, teknis untuk proses pelaksanaan sertifikasi dan juga nanti ada pelatihan maupun ujian. Nah, seperti yang kita tahu bahwa batch 1 sudah dilakukan, mulai dari awal bulan Juli kemarin, ya awal bulan Juli ini proses sedang ujian di batch 1 yang diikuti oleh mahasiswa semester 6. Alhamdulillah progresnya cukup baik ya karena mengingat sertifikasi ini kita bekerja sama dari LSP dari PT Kampus Digital, artinya memang yang memberikan pelatihan ini kompeten. Maka di sini benefit untuk mengikuti sertifikasi BNSP adalah salah satunya panjenengan semua nantinya ini belajar tidak hanya dengan dosen-dosen dari dalam, tetapi juga dari mentor-mentor yang berpengalaman dari PT Kampus Digital. Jadi overall nanti tetap kami kawal gitu, mahasiswa atau peserta dari sertifikasi untuk mengikuti pelatihan. Jadi selalu kami pantau lewat Zoom, kemudian nanti ujiannya juga kami pantau sehingga ini harapannya mahasiswa bisa lulus dengan baik semuanya ya. Nah, ada beberapa hal yang memang saya sampaikan. Nah, dari batch 1 ini pastinya kita ada evaluasi-evaluasi yang kedepannya harapannya ini di batch 2 tentunya selalu berjalan dengan lancar. Nah, nantinya informasi terbaru gitu ya, saya mendapatkan sudah ada 3 peserta yang sudah mendaftar, yang melakukan pembayaran dan sudah masuk grup ya. Nanti dari situ grup ini juga akan dimasukkan juga di PT Kampus Digital untuk nanti diberikan jadwal-jadwal maupun materi-materi. Nah, dari situ harapannya peserta ini karena dari pihak luar yang menyelenggarakan, nah mungkin dari slide ini memang peserta nantinya diwajibkan untuk open kamera dan karena ini bekerja sama dengan luar ya harapannya kalau tugas ya dikerjakan benar gitu ya karena kemarin evaluasi Bu tugas ini ada yang contek-contekan atau misalkan tugasnya ini apa dari soal dikumpulkan kembali. Nah, ya karena mungkin terbiasa dengan sebelum-sebelumnya pokoknya anggar ngumpul kemudian selesai. Nah,
mohon bantuannya nanti tolong karena ini dicek benar-benar oleh pihak LSP-nya, jadi benar-benar kita ikuti pelatihan untuk digital marketing ini dengan baik, gitu ya. Itu aja teman-teman, sehingga nanti ketika ujian panjenengan semua bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian, nah proses pendaftarannya, nah ini kesempatannya memang masih lama karena akan kita selenggarakan diskusi dengan pimpinan ini mulai tanggal 26 Agustus ya. Waktunya 2 minggu nanti sampai di awal bulan September. Nah, sebelumnya tentunya panjenengan bisa melakukan pembayaran di Bank DKI Syariah. Nomornya sudah tertera, kemudian atas nama Rati Hesti sertifikasi UGRIS mulai tanggal 18 Juli, berarti besok Kamis sampai 20 Agustus. Harapannya 1 bulan ini, monggo silahkan panjenengan masih ada kelonggaran waktu untuk melakukan pembayaran. Kemudian, nah di situ setelah melakukan pembayaran, nah diwajibkan mahasiswa, artinya di sini mahasiswa harus masuk grup karena nanti kan koordinasi supaya lebih enak ya. Ini dengan melakukan pengisian Google Form ya. Ketika sudah membayar, panjenengan masuk grup sebagai peserta sertifikasi. Jadi nanti akan saya buatkan jadwal, kemudian jadwal akan saya upload atau unggah di Instagramnya Lab gitu nggih. Kemudian habis itu jenengan bisa melihat oh kira-kira untuk jadwal materi hari ini apa. Nah, semuanya sudah nanti kami lakukan selain di grup WhatsApp juga kami share di sosial media Lab FEB UGRIS gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya pelaksanaan pelatihan ini memang daring gitu ya. Daring artinya online yang difasilitasi oleh kampus media digital. Nah, ini juga menjadi masukan mahasiswa ketika daring itu pakai laptop sehingga nanti bisa langsung kita action atau kita langsung melakukan proses ini ya pelatihan. Misalkan oh menggunakan tools-tools yang bisa langsung dimanfaatkan. Kalau pakai HP kan nggak bisa bukanya ya, tapi diharapkan pakai laptop, kemudian open cam. Kalau misalkan waktu pelatihan ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan oleh mentornya. Jadi besok waktu ujian ya siap toolsnya apa yang dipakai ya, untuk mencari backlink atau untuk mencari keywordnya dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya. Jadi ini dianjurkan memang menggunakan untuk komputer atau PC ataupun laptop. Oke, kemudian nah kelulusan, nah ini tentunya kalau sudah pelatihan dirasa dari pihak PT Kampus Digital ini sudah oke untuk ujian, maka jadwal ujian akan diumumkan juga ya. Nah, ujiannya untuk evaluasi juga ini ujiannya nanti kita rencananya adalah dilakukan secara offline. Jadi supaya benar-benar nih peserta dinyatakan kompeten ya memang dia paham betul apa yang dimaksud sertifikasi dalam digital marketing, toolsnya juga kita paham, apa yang harus dikerjakan juga paham ya itu. Kemudian, nah, pengambilan sertifikasi kompetensi ini nanti akan saya berikan ya, bisa mengontak Bu Ratih ya untuk pengambilan, kemudian tanda tangan supaya ada bukti pengambilan sertifikat BNSD. Jadi, saya kira itu teman-teman semua ya. Jadi proses pembayaran, kemudian evaluasi tadi sudah saya sampaikan. Harapannya ketika panjenengan sudah tergabung di dalam peserta sertifikasi ya harus benar-benar gitu ya, benar-benar mengikuti pelatihan dengan baik sehingga ujiannya ini dinyatakan kompeten. Ya, itu kemudian pembayarannya tadi jangka waktunya lama 1 bulan, jadi bisa disiapkan finance-nya atau pendanaannya dan lain sebagainya. Ya, kemudian laptopnya juga dipastikan atau PC-nya di rumah dipastikan bekerja dengan baik. Oke, saya kira itu penjelasan dari kami ya. Saya selaku pelaksana teknis dari lab. Nah, ini tentunya senang sekali bisa bekerja sama dengan calon peserta ujian kompetensi. Jadi, matur nuwun. Nah, ini tanya jawab. Ini monggo silahkan. Ini ada Pak Bagu, ada Pak Heri. Monggo teman-teman yang ingin atau masih bingung, masih butuh jawaban atau misalkan ada pertanyaan yang dilontarkan, kami berikan kesempatan kira-kira 10 menit ya, karena
agenda ini sebenarnya Bapak Ibu dosen sedang melakukan uji untuk skripsi ya. Jadi silakan langsung aja yang mau tanya langsung bisa resen atau nulis di chat. Monggo. Ini ada Mbak Sivana Nahdalia. Silakan Mbak Sivana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati. Ya, Waalaikumsalam Mbak Sivana, monggo. Saya izin tanya, itu kan dimulai pelatihan tanggal 26 Agustus secara daring ya, Bu? Iya. Terus untuk ujiannya dilakukan secara offline, itu di tanggal berapa ya, Bu? Agar kiranya kita yang udah bekerja bisa izin terlebih dahulu. Ya, ya. Oke, Mbak Sivana. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, pelatihan ini sebenarnya harapannya ya dari kemarin untuk pembelajaran di batch 1 itu memang 2 minggu. Ini diharapkan peserta ini sudah kompeten semua. Artinya dari mulai sertifikasi itu kan paling hanya 1 minggu atau 5 hari sampai 1 minggu. Kemudian minggu berikutnya kita jadwalkan untuk ujian. Nah, harapannya ini di tanggal 5. Di situ kan 5 September ini dilakukan untuk ujian. Gitu ya Mbak, 5 September. Tapi nanti tentunya keadaan ini ya, atau kondisi ini kita konsultasikan dulu atau kita diskusikan dulu dari PT Kampus Media Digital. Nah, di awal kemarin B1 sudah kita rencanakan, hanya memang dari Kampus Media Digital, Bu, ini ada satu materi yang harus diulang karena pesertanya belum paham. Nah, kalau seperti itu berarti belum bisa kita lakukan ujian kompetensi. Gitu ya Mbak Sivana, ini rencananya 2 minggu, tetapi tadi balik lagi kalau peserta ini mengikuti dengan baik, kemudian pelatihannya juga benar-benar dipraktekkan gitu ya. Nah, tentunya ini akan cepat juga ujiannya untuk kompetensi. Tapi kalau lama, kemudian peserta nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham, nah ini juga akan lama waktunya. Itu Mbak Sivana ya. Jadi saya mohon yang batch 2 ini benar-benar kalau sudah masuk di dalam peserta sertifikasi ya melakukan kegiatan dengan baik. Gitu Mbak Sivana yang bisa saya jawab ya mengenai kapan ujiannya. Ya, rencana di tanggal 5 September, tapi ini sesuai dengan kondisi karena kita nggak bisa buat jadwal kalau memang dari PT Kampus Media Digital ini belum menyatakan siap untuk pesertanya. Gitu Mbak Sivana. Oke. Ada lagi teman-teman, monggo. Ya, gitu Mbak Sivana. Ada lagi? Silakan. Yang bertanya? Monggo. Bu, izin tanya lagi boleh, Bu? Boleh. Silakan Mbak. Silakan Mbak Nah, Sivana. itu kan materinya ada marketplace dan juga GMB. Berarti mungkin kan kita langsung ikutnya itu kita praktek bikin GMB gitu ya, Bu? Praktek ya, tugasnya praktek. Nah, mungkin bisa saya kasih bocoran ya untuk peserta batch 2 yang memang antusias untuk mengikuti sertifikasi ini. Jadi pastikan ini mumpung masih jauh-jauh hari panjenengan membuat sebuah produk. Misalkan kalau dulu ketika saya ujian itu bikin produk ya tentang hijab gitu ya. Nah, pastikan jenengan punya produk. Oh, saya produk minuman atau makanan, monggo silakan. Atau misalkan baju dan lain sebagainya, ini pastikan apa jenengan membuat sebuah produk walaupun produk itu belum ada tapi sudah ada di angan-angan sehingga karena nanti progresnya dari situ dari produk kita akan kita buat misalkan media promosinya gitu ya akan kita buat misalkan untuk apa namanya eh, ini ya positioning dan juga targetingnya gitu kan materi pertama produk knowledge nah itu diharapkan ini akan membantu kalau kita sudah menyiapkan sebuah produk makanan, minuman, pakaian, monggo silakan. Ya, atau produk jasa boleh juga Bu, boleh. Jadi kalau sudah ada produknya ini nanti akan mengalir tugas-tugasnya karena terkait dengan produk yang kita ciptakan. Ya, gitu ya Mbak Sivana ya ini mumpung masih ada 1 bulan, nah saya pengen buat produk atau misalkan Bu saya sudah jualan online lah boleh itu dari produk kalian dijualkan online atau mahasiswa saya bimbingan saya misalkan punya toko baby shop ya boleh itu dari toko baby shopnya nanti akan menjadi bahan untuk kita mengikuti pelatihan sertifikasi digital marketing. Gitu Mbak Sivana. Siapkan sebuah produk ya.
untuk kita nanti tugasnya itu bisa berjalan dengan cepat, baik daripada nanti pas hari H kita baru buat produk kan. Nah, ini mumpung masih ada 1 bulan, silahkan bikin produk atau buat produk yang sudah kalian ada gitu ya, monggo. Itu ya Mbak Sivana ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. J. Ada lagi teman-teman? 5 menit lagi. Izin bertanya, Bu. J, Mas Huda, silahkan Mas Huda. Baik, perkenalkan saya Muhammad Nalul Huda, Bu. Izin bertanya untuk sertifikasi kompetensi ini kan digital marketing ya, Bu. J, Untuk yang konsentrasi manajemen SDM dan keuangan, apakah diperbolehkan juga, Bu, untuk mendaftar dan mengikutinya? J. Terima kasih. Ini Pak Bayu ya. J, Pak Bayu, monggo silahkan Pak Bayu. Kalau SDM sama keuangan, ini apakah diperbolehkan? Monggo Pak Bayu. Oke, terima kasih Mas Mbak Pratek pertanyaannya. Ini tidak ada hubungannya dengan konsentrasi sekali lagi karena ini mengacu pada capaian lulusan yang sesuai dengan visi di manajemen maupun di fakultas, yaitu manajemen industri kreatif yang berbasis digital. Jadi yang keuangan maupun yang SDM silakan untuk bisa mengikuti sertifikasi tersebut. Itu ya Mas Mbak. Ya, matur nuwun Pak Bayu atas jawabannya. Gitu nggih Mas Huda. Jadi memang ini tentunya sesuai dengan profil lulusan ya. Jadi disampaikan Pak Bayu bahwa ini adalah kita ingin membentuk mahasiswa ini sesuai dengan visinya ya, lulusan yang atau perfect di bidang industri kreatif gitu ya. Itu Mas Huda. Nah, ini mungkin yang tadi disampaikan di awal, harganya yang bersaing, kemudian harganya yang masih bisa dijangkau, ini memang digital marketing. Kalau untuk misalkan untuk keuangan ini manajemen resiko misalkan atau bergerak di pasar modal itu tentunya sangat mahal. SDM juga seperti itu. Nah, ini disesuaikan dengan profil lulusan sehingga dengan harga yang terjangkau ini digital marketing ini cocok atau pas untuk lulusan dari program studi manajemen. Itu Mas Huda, J. Ya, monggo Baik, yang Bu. lain. Terima kasih. J, sama-sama. Yang lain, satu lagi ya, karena ini 10:30 pas jadwal nguji. Ya, monggo silakan. Satu lagi. Oh, ini ada di kolom chat, J. Saya bacakan dari Mbak Ardiana Sekar ya. Mbak Sekar nih, berarti izin bertanya untuk pelatihannya online. Itu dimulai jam berapa? Oke, J. Nah, terima kasih Mbak Ardiana. Nah, ini pertanyaan yang menarik dan juga memang sudah kita terapkan di batch 1. Jadi nanti ada untuk kelas reguler gitu ya. Reguler itu kita selenggarakan pagi di jam 9 misalkan 2 jam sampai jam 11. Kemudian untuk kelas karyawan kita sesuaikan dengan ketika kita kuliah dimulai jam 6:30 gitu teman-teman. Jadi tenang saja Mbak Sekar, ini nanti yang sudah bekerja ya bisa mengikuti di malam hari. Itu ya. Jadi ada 2 waktunya di pagi dan malam hari. Nanti yang pagi diikuti oleh kelas reguler atau misalkan Bu ini kan karena pesertanya kalau kemarin kan pesertanya memang agak banyak ya. Hampir 70, maka di situ ada dua waktu di dalam satu hari. Nah, ini misalkan nanti yang ikut banyak juga bisa kita selenggarakan 1 hari 2 kali. Atau misalkan, Bu, di sore hari semua aja, monggo. Ya, kami tawarkan nantinya di grup kalau sudah semua tergabung di dalam grup peserta sertifikasi. Gitu ya Mbak Sekar ya. Jadi tenang saja yang kelas karyawan ya kita sesuaikan waktunya. Latihannya ini 5 hari, kemarin 5 hari, tapi karena memang untuk benar-benar menyiapkan ujian, jadi peserta ini ditambahi materi lagi karena ada 1 materi yang belum dirasa paham. Ya, dari PT Kampus Digital ini belum paham, maka kita tambah lagi dilakukan materi ulang. Oke, ada lagi teman-teman? Nah, untuk nanti misalkan ada pertanyaan yang setelah
sosialisasi ini ada gitu ya, bisa tanya ke Pak Bayu maupun Bu Ratih, monggo silahkan ya terkait dengan pelaksanaan ya. Karena waktunya masih lama, 1 bulan, mohon disiapkan dengan baik. Tadi pesan kami ya, kalau sudah mengikuti pelatihan ya berarti harus benar-benar siap ya, harus benar-benar melakukan dengan baik ya. Diminta open camp ya open camp, karena mereka nanti punya penilaian sendiri. Kemarin tuh banyak anak-anak ini sudah mengumpulkan tugas, tapi tugasnya nggak benar ya, dikembalikan lagi gitu ya. Rame di grup ya saya nyatakan bahwa ini ketika kita dinyatakan kompeten ya benar-benar harus kompeten. Kalau enggak ya mohon maaf nggak bisa ujian. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, disiapkan untuk produknya terlebih dahulu. Karena nanti dari satu produk itu akan mengalir dari tugas-tugas yang lain. Ya, tugasnya itu ya dari satu produk ini kita akan split-split ke tugas-tugas yang lain. Ya, kemudian yang ketiga, nah ini waktu pembayarannya di situ sudah tertera 20 Agustus, pastikan karena nanti habis itu ya kami akan data ya yang benar-benar masuk. Nah, bukti bayarnya mohon disimpan ya. Itu nanti juga akan dilampirkan ketika panjenengan mengisi Google Form-nya sebagai peserta. Ya, tolong bukti bayarnya disimpan gitu, Nji. Kemudian pastikan masuk di grup WhatsApp peserta pelatihan. Ya, ada yang sudah masuk gitu ya. Nah, itu berarti sudah melakukan pembayaran, tapi memang belum kami cek karena kami harus minta bukti dari rekening orang di Bank DKI Syariah supaya oh ini benar-benar melakukan pembayaran, tapi pastikan bukti bayarnya disimpan oleh panjenengan semuanya. Sehingga kalau misalkan ada missing, berarti bisa konfirmasi ke peserta tersebut. Ya, jadi di sini tolong disimpan. Oke, saya kira itu teman-teman sosialisasi kita pada pagi hari ini ya. Mohon dicermati waktu-waktunya gitu nggih. Tentunya ini semua ya akan berjalan dengan baik dengan kerjasama kita semua. Ya, saya akhiri ya, izin saya akhiri Pak Bayu. Billahi taufik wal hidayah dan teman-teman semua semoga sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Kemudian selamat Salam. melakukan aktivitas kembali. Matur nuwun. Suwun Pak Bayu. Teman-teman semua.